Indonesia memiliki berbagai macam ragam budaya. Salah satunya adalah Masjid Sultan Syariansyah. Masjid Sultan Syariansyah adalah sebuah masjid bersejarah di kota Banjarmasin yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan mengunjungi dan mengenal lebih dekat lagi Masjid Sultan Syariansyah, masjid tertua di Kalimantan Selatan yang akan nilai sejarah dan arsitektur. Masjid ini terletak di pinggiran Sungai Kuin, Kota Banjarmasin, dan dibangun pada abad ke-16. Masjid Sultan Syariansyah dibangun pada masa pemerintahan Sultan Syariansyah, raja pertama kerajaan Banjar yang memeluk agama Islam. Pembangunan masjid ini menjadi simbol dari masuknya Islam di Kalimantan Selatan dan menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan agama Islam di daerah ini. Arsitektur masjid ini mencerminkan ciri khas masjid tradisional Nusantara dengan atap tumpang tiga yang juga tinggi. Atap tumpang melambangkan tingkat spiritualitas dan Islam, di mana atap paling atas melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan. Masjid ini juga menggunakan kayu ulit jenis terkenal, kuat dan tahan lama sehingga membuat bagai masih kokoh berdiri hingga sekarang. Tiang-tiang penyangga di dalam masjid ini adalah salah satu bagian penting yang memperlihatkan kekuatan struktur bagian tradisional. Terlihat selain itu, terdapat beberapa unsur kayu sederhana yang memperkaya estetika masjid, namun tetapi mencerminkan nilai-nilai kesadaran dalam ajaran Islam. Di dalam masjid ini, kita bisa melihat desain sederhana namun penuh makna. Ruang utama untuk ibadah cukup luas dengan mihrab berbentuk tengah lingkaran yang menghadap kiblat. Mihrab juga memiliki keunikan tersendiri karena dipengaruhi oleh gaya arsitektur dan Jawa kuno yang tersering ditemukan pada masjid-masjid di awal di Indonesia. Kompleks masjid ini juga terdapat makam Sultan Syariansyah sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, merupakan pemimpin pertama yang membawa Islam ke wilayah ini. Masjid Sultan Syariansyah menjadi bukti fisik dari peran penting kerajaan Banjar dalam penyebaran agama Islam di Kalimantan Selatan. Lokasi masjid ini berada di tepi Sungai Kuin, tidak lepas dari sejarah perkembangan masyarakat Banjar yang dahulu menggunakan sungai sebagai jalur utama transportasi dan perdagangan. Sungai ini memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi pada masa itu. Sebagai masjid tertua di Kalimantan Selatan, Masjid Sultan Syariansyah tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi saksi sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Hingga kini, masjid ini tetap digunakan oleh masyarakat sekitar dan menjadi tujuan wisata religi yang penting bagi wisatawan. Demikianlah kita singkat tentang Sultan Syariansyah. Semoga dan mengenal lebih jauh sejarah dan nilai-nilai terkandung di dalamnya dan semakin mencintai warisan budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Kami itu dulu. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengunjungi Museum Wasaka. Jadi kita akan menjelaskan apa itu tentang rumah perguruan tinggi.
Rumah Hubungan Tinggi adalah rumah tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan. yang merupakan salah satu simbol dari suku Banjar yang akan nilai sejarah dan filosofi. Memiliki ciri khas yang anggun dan megah, yaitu atap rumah yang menjunjung ke tinggi. Selain sebagai tempat tinggal, rumah Hubungan Tinggi juga sering digunakan untuk acara adat, karena suatu rumah yang besar memungkinkan berkumpulnya banyak orang dalam satu ruang. Saat ini, rumah Hubungan Tinggi menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Usaha untuk melestarikan menjaga keberagaman terus dilakukan agar generasi mendatang bisa terus menghargai warisan nenek moyang. Rumah Hubungan Tinggi bukan hanya sekedar bangunan, tapi juga simbol identitas dan kebanggaan suku Banjar. Sebuah bukti bahwa tradisi dan sejarah selalu hidup dalam arsitektur yang abadi. Di sini kami akan melihatkan gambar-gambar sejarahnya. Kakak tahu apa yang ada di sini? Ya. Ini ada ransel, helm, Safety well, penny, celana panjang. Nah ini termasuk nilai sejarah. iya. Di sini ada juga Di sini juga ada senjatanya. tombak. Ada bandik, pirang bungkul, sangkuk, mandau, tombak simpadan dan dalam seluk sulit, Mandau. tombak, dan bambu runcing dan bendera merah putih. Nah, ini semua bahkan termasuk Alat tradisional kita. Dan di sini juga ada almolnya sama pakaiannya. Dan senjatanya juga ada. Ada wajah pirang, pancing pirang, peluru hitungan, rompi raja, baju baya raja, galau. Dan di sini juga ada senjatanya. Ada bayonet, tongkat bayonet, bayonet, dan itu saja. Dan di sini juga ada senjata yang sibil, ada pistol kerampi, dan multi granat. Dan di sini juga ada kerangka sepeda, sambung perahu, dan mesin perahu. Nah, intinya di sini masih banyak lagi nih sejarahnya. Bisa diikuti saya. Oh nih. Di sini ada juga lukisan Dini Hasan Basiri. Dan di sini masih banyak perlengkapannya, ada baju-bajunya, ada jasnya. Nah, di sini ada bakul kayang-kayang juga, ada pistolnya juga. Intinya di semua ini masih banyak lagi alasannya. Di sini masih banyak juga. Di sini ada dokumen perjuangan. Bisa dilihat. Ini juga ada teropong, semboa, tempel, pulpen, dan pastel dan standar. Nah, ini juga. Ini ada mesin ketik, radio, jam dinding, lampu samping. Nah, apalagi di sini. Nah, di sini ada 3 senapan dan ada juga senapan baruja. Dan ada pistol tarkol dan pelurunya batu. Granat juga ada. Sekian dari kami kelompok 7. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.